Anda kembali bersama kami pemirsa. KPU Provinsi Jawa Timur siap membantu meminjamkan mobil operasional ke KPU Kabupaten Kota jika dibutuhkan. Pasalnya semua pengadaan atau sewa mobil tahun 2025 untuk Ketua KPU, Sekretaris dan anggota KPU Kabupaten Kota ditarik akibat dampak efisiensi anggaran KPU RI sebesar 893 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Sekretaris KPU Jatim Nani Karsidi. Menurutnya, anggaran KPU RI mengalami efisiensi anggaran sebesar 893 miliar rupiah akibat Inpres Presiden. Sebuah mobil operasional Eselon 2 baik Ketua KPU, Sekretaris dan anggota KPU Kabupaten Kota dihentikan dan ditarik oleh penyedia. Pasalnya mobil-mobil itu bentuknya sewa dan harus dihentikan di tahun 2025. Hari ini tinggal satu mobil kepala bagian KPU Jatim yang akan dikembalikan. 3 mobil lainnya sudah dikembalikan ke penyedia. Meski begitu, KPU Jatim siap membantu meminjamkan mobil operasional kepada KPU daerah jika dibutuhkan. Saat ini beberapa KPU daerah masih memiliki 2 hingga 4 mobil operasional dari hasil pengadaan tahun 2018. Terkait anggaran hibah provinsi untuk KPU Jatim, sampai saat ini masih aman. KPU Jatim saat ini fokus kegiatan kantor saja karena anggaran dari pusat terbatas. Kap Kota itu masih punya kendaraan untuk pengadaan di 2018, 2015, dan 2020. Jadi masih ada beberapa, minimal itu 2 masih ada. Masih ada ya. Nah, kalau ini nanti kebijakan KPU RI, nanti bagi Kap Kota yang kurang dari 2, nanti akan disubsidi atau diambilkan dari Kap Kota sekitar yang mempunyai kendaraan lebih dari 4. Ya, termasuk ke kendaraan dinas KPU provinsi nanti kalau ini juga kita turunkan ke Kap Kota. Kita mengelis Kap Kota mana yang kendaraan operasionalnya kurang memadai untuk operasional. Sementara itu, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono menegaskan jika penarikan mobil KPU sejatim tidak berkaitan dengan anggaran hibah dari Pemprov Jatim, namun dampak dari efisiensi anggaran KPU RI. Anggaran hibah Pemprov Jatim ke KPU Jatim untuk tahapan pilkada serentak semua masih aman. KPU kan anggarannya dari pusat. Kalau yang dari Pemprov? Dari Pemprov kan dalam rangka penyelenggaraan pemilunya di pilkada serentak. Jadi nggak ada urusannya kalau untuk aset ada. Seperti diketahui, semua mobil operasional KPU sejatim ditarik dan dikembalikan ke penyedia mulai tanggal 10 Februari hingga 14 Februari 2025 akibat efisiensi anggaran KPU RI sehingga sewa mobil tidak diperpanjang. Ayul Andim, CTV. Imbas penarikan mobil operasional KPU, salah satu komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo terpaksa naik motor untuk menuju ke kantor. Penarikan mobil operasional KPU ini dilakukan kepada seluruh mobil operasional komisioner KPU di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. 228 unit mobil itu dikembalikan dan diparkir di kawasan pergudangan Safelok Lingkar Timur Sidoarjo demi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo. 228 unit mobil operasional komisioner dan sekretaris KPU ini harus dikembalikan atas instruksi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur. Pencabutan fasilitas ini demi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. 228 unit mobil jenis Mitsubishi Expander itu sudah diparkir di kawasan pergudangan Safelok Lingkar Timur Sidoarjo sejak beberapa hari yang lalu. Ahmad Yasin, Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo, mengaku sudah mengembalikan mobil operasional sejak tanggal 10 Februari 2025 kemarin. Ibasnya Ahmad Yasin harus naik motor dari rumahnya di kawasan Kecamatan Prambon ke KPU. Pihaknya bersama komisioner lainnya akan berkoordinasi dengan Pemda Sidoarjo terkait fasilitas mobil yang tidak terpakai. Di tanggal 5 Februari setelah teman-teman sekretariatan Zoom sama sekretariatan provinsi itu tanggal 5 Februari itu sudah muncul himbauan untuk mengembalikan mobil operasional komisioner KPU beserta sekretaris.
Nah, untuk waktu pengembaliannya itu dikasih tanggal 10 sampai tanggal 13 Februari. Kebetulan KPU Sidoarjo itu mengembalikan di tanggal 10 Februari kemarin. Berapa unit, Pak? Untuk unitnya itu sejumlah 6, 5 dari komisioner KPU, 1 dari mobil operasional sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo. Nah ini kan mobil dinas dari komisioner kan sudah diminta ini. Iya. Kemudian untuk kendaraan operasional sendiri bagaimana, Pak? Ya, gimana lagi kalau kan sudah ditarik, otomatis kita untuk sehari-hariannya ya kita ke kantor, otomatis ya bawa. Kebetulan saya tidak punya mobil, otomatis ya pakai sepeda motor gitu aja. Rata-rata komisioner yang baru ini berapa bulan menggunakan kendaraan tersebut? 6 bulan, baru 6 bulan. Itu kita dilantik tanggal 13 Juni. 13 Juni, terus selang beberapa hari kita dikasih mobil itu. Terus ya kemarin itu dikembalikan, jadi baru 6 bulan, 7 bulan jalan lah itu ditarik. Rencananya mobil yang sebelumnya digunakan komisioner KPU akan dilelang, namun harganya dinilai cukup tinggi sehingga tidak ada yang berani menawar. Bujianto Primadi, CTV. Sementara itu pemirsa, 6 mobil operasional KPU Kabupaten Lamongan telah dikembalikan demi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sementara di Bawaslu Kabupaten Lamongan baru 1 unit mobil yang dikembalikan. Pengembalian mobil dinas ini disayangkan oleh anggota Bawaskap sendiri. Halaman kantor KPU Kabupaten Lamongan tampak lengang. Suasana ini tampak berbeda dari biasanya lantaran selalu dipenuhi mobil-mobil operasional komisioner KPU. Pasalnya sudah 2 hari terakhir, 6 mobil operasional komisioner KPU telah ditarik atau dikembalikan. Hal ini sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Bukan hanya KPU, mobil operasional Bawaslu Kabupaten Lamongan rencananya juga akan ditarik. Namun penarikan mobil operasional komisioner Bawaslu baru akan dilakukan tanggal 19 Februari 2025 nanti. Saat ini baru 1 mobil Gakumdu yang telah dikembalikan. Bawaslu Kabupaten Lamongan mendapatkan 7 mobil operasional, terdiri dari 1 mobil kesekretariatan, 1 mobil Gakumdu, dan 5 mobil komisioner Bawaskap. Kalau mobil itu kan kita semua seluruh Indonesia itu pinjam pakai. Ya. Kalau di Jawa Timur itu kita pinjam di Batavia. Terus selama 1 tahun perpanjangan, 1 tahun perpanjangan. Nah ini karena ada dari instruksi Presiden untuk pemangkasan anggaran, kita juga imbasnya di Bawaslu seluruh Indonesia, Bawaslu termasuk di Lamongan juga itu ditarik. Dari Jawa Timur memang beda-beda harinya. Kebetulan kalau di Lamongan tanggal 19 besok semuanya ambil Batavia. Sementara itu, salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan, Mutakim, sangat menyayangkan penarikan mobil operasional tersebut. Menurutnya mobil itu masih digunakan untuk keperluan kerja meski pemilu sudah selesai, seperti menghadiri pelaksanaan seminar terkait pemilu. Insya Allah kita sudah dengar, kita sudah dapat surat pemberitahuan terkait dengan penarikan mobil tersebut. Ya, terus jika itu dilakukan, apa tidak mempersulit kinerja dari Bawaslu itu sendiri? Ya sebenarnya sedikit mungkin akan terpengaruhi, tapi kita menghormati persoalan efisiensi anggaran ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bawas sendiri untuk saat ini ada berapa kendaraan, Pak? Kalau di Bawas itu kemarin untuk operasional kantor sudah ditarik awal. Murni untuk operasional kantor juga tidak ada yang dipakai, yang ada di sini hanya ada 5 yang itu dipakai pimpinan semua, dan ini insya Allah tanggal 19 itu ditarik semuanya.
Nah kalau seperti itu nanti kalau ada apa-apa secara mendadak kayak gitu itu gimana Pak? Ya solusinya? Solusinya ya sementara mungkin ada beberapa pimpinan yang punya mobil pribadi itu dipakai pribadi dulu sambil nanti kita menunggu arahan kebijakan dari pimpinan di atasnya, provinsi baik provinsi maupun RI, Bawaslu RI maksudnya. Tidak menutup kemungkinan para komisioner KPU dan Bawaskap sendiri akan menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor untuk bekerja. Zulkifli Zakaria, CTV. Efisiensi anggaran dari instruksi Presiden membuat mobil Dinas Bawaslu Kota Probolinggo pertanggal 19 Februari 2025 mendatang akan ditarik. Komisioner Bawaslu kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk operasional. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran mobil dinas hasil sewa yang menggunakan anggaran APBN dan APBD harus ditarik agar biaya sewa tidak membengkak. Salah satunya terdampak yakni Bawaslu Kota Probolinggo. Sebanyak 5 mobil dinas dengan merek Mitsubishi Expander mulai pertanggal 19 Februari 2025 akan ditarik. 2 mobil sudah ditarik terlebih dahulu dan tersisa saat ini 3 mobil yang sehari-hari dipakai 3 komisioner Bawaslu. Ade Nur Wahyudi, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Probolinggo mengatakan, jika Bawaslu mendukung program Presiden terkait penghematan anggaran. Saat ini kontrak Mobdin yang berada di Bawaslu sudah habis dan Bawaslu tidak memperpanjang kontrak. Terkait dengan efisiensi ini, terkait dengan mobil untuk Bawaslu sudah ada surat pemberitahuan dari Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Timur bahwasanya tanggal 19 ini Februari 2024 akan ditarik untuk mobil untuk standby di kantor. Gitu ya. Tapi tanggapannya tidak bermasalah atau bagaimana? Tidak masalah lah. Kami untuk patuh sama pimpinan. Ada berapa mobil dinas yang di Bawaslu? Untuk yang di Bawaslu Kota Probolinggo ada 5 awalnya yang ditarik, yaitu mobil kemudian sudah ditarik duluan, kemudian mobil korset tinggal 3 ini punya pimpinan yang tanggal 19 terakhir. Dengan dikembalikannya mobil dinas, Komisioner Bawaslu kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk ke kantor maupun kegiatan di luar kantor. Farid Fahlevi, CTV. Pasca instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran sehingga sewa kendaraan operasional Bawaslu dihentikan. Agar kegiatan Bawaslu tidak terkendala, Bawaslu Gresik berharap agar dapat pinjaman mobil dari Pemda Gresik. Pada 19 Februari mendatang, seluruh kendaraan operasional mobil dinas Bawaslu termasuk Bawaslu Gresik harus dikembalikan ke perusahaan penyedia kendaraan sebab kontrak sewa sudah ditarik oleh Bawaslu RI. Sementara kegiatan Bawaslu masih ada yang belum tuntas seperti evaluasi kegiatan. Bawaslu Gresik berharap ada bantuan pinjaman kendaraan operasional dari Pemda Gresik agar kegiatan operasional Bawaslu bisa terlaksana dengan maksimal. Memang setelah ada arahan dari Pak Presiden, seluruh kementerian atau lembaga itu memang ada efisiensi anggaran. Ini efisiensi anggaran yang operasional ada di sewa kendaraan, Pak. Otomatis kita mungkin akan audiensi ya dengan pihak Pemda setempat. Ya mungkin kita mengajukan permohonan lah untuk barangkali di Pemda ada kendaraan yang tidak terpakai bisa dibantulah Bawaslu seperti itu. Hari ini Bawaslu Gresik dikunjungi oleh Bawaslu Jatim. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo, Bangkalan, Bojonegoro, Pasuruan, dan Kabupaten Malang. Mereka membahas pembuatan buku kelembagaan Bawaslu Jatim dalam pengawasan pemilu serentak 2024. Muhammad Amin, CTV.